Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib maksudnya adalah sholat sunat qobliyah ba'diyah. Ingatin ya rumusnya kemarin, setiap ada ba'diyah maka pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Nah, sholat fardu yang tidak ada ba'diyahnya maka ada qobliyahnya itu sebaiknya namanya bukan qobliyah. Seperti sholat fardu asar kan tidak ada ba'diyah, maka sebaiknya bukan disebut qobliyah asar, cukup disebut sholat sunnatul asar. Sholat subuh, fardu subuh tidak ada ba'diyah subuh, maka sholat sunat yang dikerjakan sebelum subuh itu sebaiknya namanya bukan qobliyah subuh, tapi namanya sholat sunat fajar. Salat sunat fajar. Itu yang pas seperti itu di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita sudah bahas juga kemarin salat sunat rawatib ini terbagi dua. Ada salat sunat rawatib muakkad, ada salat sunat rawatib ghairu muakkad. Yang disebut salat sunat rawatib muakkad adalah Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik musafir atau tidak musafir. Itu Nabi nggak pernah meninggalkannya. Dan itu ada 10 rakaat ya. 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat salat sunat fajar. Jadi totalnya ada 10. Sisanya namanya salat sunat rawatib ghairu muakkad. Arti ghairu muakkad itu terkadang Nabi melaksanakannya, terkadang Nabi meninggalkannya. Nah, itu ditambahkan saja ya. Apa kemarin kita tuh qobliyah zuhur tadi kan 2 jadikan 4. Ba'diyah zuhur asalnya 2 dijadikan 4. Ditambah qobliyah asar atau salat sunat asar 4 rakaat. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat ditambah 4 rakaat. Totalnya 6 rakaat 3 kali salam. Qobliyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, itu salat sunat rawatib yang ghairu muakkad, yang terkadang Nabi melaksanakannya, terkadang Nabi tidak melaksanakannya. Nah, kemudian sekarang kita bahas pembahasan sambungannya. Apa fadilahnya keutamaan melaksanakan salat sunat rawatib ini? Nah, salah satunya yang pertama adalah salat sunat rawatib ini menambah daripada salat-salat fardu yang kita kerjakan. Mungkin ada kekurangan di dalam salat fardu itu. Seperti apa? Seperti kurang khusyuk umpama. Kurang khusyuk. Nah, atau kurang ikhlas atau apa. Nah, salat sunat rawatib qobliyah ba'diyah inilah yang menambal. Yang menambal. Tapi tidak bisa salat fardu ditambal diganti dengan salat sunat rawatib, enggak bisa. Umpama salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tidak bisa diganti dengan salat sunat apapun. Walaupun salat sunatnya banyak seperti salat ba'diyah maghrib yang kita kemarin sebutkan 6 rakaat ya, 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaatnya taubat, 2 rakaatnya hajat, totalnya 6. 6 rakaat 3 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disebutkan fadilahnya adalah seperti orang yang beribadah selama 12 tahun. Siangnya puasa, malamnya enggak pernah tidur. Nah, itu enggak bisa 6 rakaat tadi menambal dengan salat fardu subuh yang cuma 2 rakaat. Walaupun jumlah rakaatnya lebih banyak yang 6 rakaat daripada 2, tapi enggak bisa. Nah, jadi kata ulama salat sunat rawatib ini hanya menambah kekurangan yang kecil-kecil pada saat kita melaksanakan salat fardu. Ya contohnya tadi apa ya? Mungkin kurang khusyuk atau mungkin ada sedikit enggak ikhlas. Nah, di situ salat sunat rawatib itu yang nambal-nambal nanti. Akhirnya salat fardu kita itu
menjadi sempurna. Udah dipaham kira-kira ya? Ya kalau ibarat kata baju gini ya, baju umpama. Ini baju ini utuh umpama. Nah, ini bagaikan salat fardu baju ini. Kemudian ada robek, bukan robek ya, jar orang Banjar, rantas. Tahu rantas nggak? Rantas tuh jahitannya ini, nah ini lepas. Nah, umpama diketek ini lu terbuka. Nah, ini namanya rantas. Nah, rantas ini yang menambal tadi itu adalah salat sunat rawatib nah, salat sunat. Ya. Tidak bisa umpama bajunya baju warna putih, kainnya kain yang mahal, ya, diganti dengan baju warna hitam umpama kainnya murah, nggak bisa. Artinya salat fardu apabila tidak dikerjakan bagaimanapun salat sunat berapa rakaat pun tidak bisa menggantikan nilai salat fardu itu. Paham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu yang rantas-rantas, mungkin ada robek, sobek begitu, dijahit sedikit. Nah, begitu. Ya. Jadi seperti itu tuh modelnya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu yang pertama ya. Baik, lanjut. B. Mendapat tambahan kecintaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang selalu menambah kedekatan kepadanya dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Ya. Kemudian orang yang memperbanyak salat sunnah, kalau salat fardu jangan ditanya ya. Kalau salat fardu itu jangan ditanya. Nah, orang yang memperbanyak salat sunat ini adalah juga akan menambahkan keridhaan dan kecintaan Allah Ta'ala. Karena memang ada riwayat dalam hadis Bukhari itu orang yang memperbanyak salat sunat, maka Allah menambahkan kecintaan dan ridhonya kepada orang itu. Nah, cuman kata ulama gini ya, orang yang bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala itu ada 3 cara. Ada 3 cara maksudnya. Yang pertama, mengerjakan yang wajib. Kemudian mengerjakan yang sunnah. Ditambah dengan meninggalkan kemurkaan Allah Ta'ala. 3 hal ini dulu ya. Kalau wajib sebenarnya nggak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya. Jadi kita hilangkan tuh. Jadi yang pertama ini untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala itu, ridha Allah Ta'ala, memperbanyak yang sunnah, meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Dulu tuh ya. Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Itu cepat mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Jangankan yang haram, yang makruh aja dia tinggalkan. Yang makruh saja dia tinggalkan. Ini cepat sekali mendapatkan cinta dan ridha Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan yang wajib. Kalau yang wajib sudah tidak usah ditanya lagi ya. Yaitu orang yang meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Tapi dia tidak mengerjakan yang sunnah. Tidak mengerjakan yang sunnah. Ini lebih cepat. Yang kedua ini, urutan kedua ini. Ya. Meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram, tapi dia tidak mengerjakan yang sunnah. Cuman yang wajibnya aja. Nah, ini urutan kedua, lebih rendah daripada yang pertama. Jadi orang itu cuma salat 5 waktu, puasa Ramadan yang wajib, membayar zakat, tapi dia nggak salat sunnah, salat qobliyah ba'diyah tidak, salat duha witir enggak, ya, tapi dia tidak berbuat maksiat, yang makruh tidak, apalagi yang haram, ngerokok tidak, pokoknya yang wajibnya aja. Menipu orang tidak, mengganggu orang tidak. Nah, ini urutan yang kedua nih.
Ya. Urutan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan yang sunnah tetapi suka juga melakukan yang makruh apalagi yang haram. Ini urutan yang ketiga. Kalau yang wajib oke lah ya. Oke lah ya. Yang wajib sudah jangan ditanya. Nah, dia orang itu suka salat sunat, suka puasa, suka sedekah, tapi juga suka berbuat yang makruh, apalagi yang haram. Ini ibarat kata gali lubang tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Maka yang seperti ini bisa sampai Allah Ta'ala tapi lambat banget, lambat. Artinya lebih baik urutan yang kedua tadi. Orang itu tidak mengerjakan yang sunnah, dia cuma mengerjakan yang wajib, tapi nggak bermaksiat. Nah, urutan yang ketiga ini orangnya mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, tapi juga hobi maksiat. Hobi maksiat. Ini gali lubang tutup lubang namanya. Nah, jadi urutannya gini ya tadi ya. Yang pertama ini yang paling cepat. Orang itu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh apalagi yang haram. Meninggalkan maksiat lah ibarat kata. Ini paling nomor satu ini. Cepat banget tuh. Orangnya salat 5 waktu, tambah salat sunat, duha, rawatib, qobliyah, witir, tahajud. Ya, berzakat ditambah dengan sedekah lagi. Ya, enggak pernah nipu orang, enggak pernah nyakitin orang, mulutnya jaga. Enggak pernah ngerumpi, enggak pernah gosip, enggak pernah fitnah, aman nih. Ini cepat tuh naik tuh. Nah, itu ya. Yang kedua, turun sedikit. Orangnya mengerjakan yang wajib. Tapi tidak mengerjakan yang sunnah. Dan juga tidak mengerjakan maksiat. Yang wajibnya doang. Sunat dia enggak kerjakan. Dia nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah Pak, polos. Cuman yang wajibnya saja. Meninggalkan maksiat iya, tapi tidak mengerjakan sunnah. Cuman yang wajibnya saja. Nah, yang ketiga, level ketiga, mengerjakan yang wajib, dikerjakan semua. Mengerjakan yang sunnah, mengerjakan juga maksiat. Iya nggak? Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, maksiat mungkin dia juga kerjakan. Wah, ini lambat nih. Betul-betul lambat. Ini adalah gali lubang, tutup lubang. Yang keempat, gak pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Apa itu yang gak pernah sampai? Yang wajib gak pernah, yang sunnah gak pernah, yang ada cuman maksiat aja. Makruh haram yang dia kerjakan terus. Ini betul-betul nggak sampai, betul-betul nggak sampai. Makanya ya kata ulama ya, ada orang cuman kerjaannya tidur begitu, kerjaannya santai, dia cuman ngerjakan yang wajib, bisa salat 5 waktu selesai dia. Tapi ternyata orang ini di akhirat catatannya itu ada, orang ini salat tahajud, orang ini salat duha, orang ini sholat qobliyah ba'diyah, ada itu. Jadi pas ketika dia keras, bingung dia, lah dari mana pahala ini? Padahal waktu di dunia dia nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat witir, tapi pahalanya banyak. Ternyata ketika dia hidup di dunia, dia ini sering dizalimi orang. Sering dizalimi orang. Digosipin orang, difitnah orang, dijelek-jelekin orang, ditipu orang. Ya enggak? Karena setiap orang yang berbuat zalim, nih ya, ada orang berbuat zalim di dunia ini. Pahala orang yang itu, orang yang ngerjakan itu akan ditransfer kepada orang yang dia zalimin. Pahalanya ditransfer. Mudah ya dipaham ya, ditransfer. Jadi di akhirat nanti sudah mana pahala mau kasihkan. Ternyata pahalanya habis. Pahalanya habis. Lalu apa yang terjadi? Dosanya orang yang dia zalimin ini, dipindahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang menzalimi. Itu ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga lagi.
keciram cat lagi, kesetrum lagi. Lengkap sudah. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita ini hati-hati, jangan sampailah melakukan maksiat, merugikan diri kita sendiri, jangan. Rugi kita sudah capek-capek cari pahala, ternyata pahala kita habis karena kita bikin kesalahan, mengganggu orang, memfitnah orang, menggibah orang, habis pahala kita. Makanya ada orang yang katanya, aku mau tidur aja, lebih baik tidur. Dia tidur tuh jadi pahala. Aku tidur meninggalkan maksiat, tidur dia. Daripada nongkrong katanya, nongkrong apa ngaruh kira cerita, dibawain, ayo kita gadang yuk, kumpul, ada rokok, ada macam-macam di situ. Tapi katanya, aduh aku nih ngantuk, mau tidur aja. Padahal dia bukan niat apa-apa, ingin meninggalkan perkumpulan yang di situ mungkin ada perbuatan gosip, ghibah, fitnah, lebih baik tidur. Maka tidur itu bisa jadi pahala. Ya. Dengan niat meninggalkan maksiat. Paham kira-kira ya? Nah, jadi itu 3 level ini nih. 1 apa tadi ya? Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan maksiat. Itu paling cepat. Yang kedua, mengerjakan yang wajib, tidak mengerjakan yang sunnah, tapi meninggalkan maksiat. Yang ketiga, dikerjakan 3-tiganya, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, mengerjakan maksiat. Yang terakhir parah, nggak ngerjain apa-apa, nggak yang wajib, nggak yang sunnah, ya, tapi berbuat maksiat. Nah, ini parah sama sekali nih, parah sama sekali. Nah, ala kulli hal model seperti itu manusia ya. Jadi kita ini mencari ridho Allah dan itu yang paling penting. Nah, jadi salat sunnah ini salah satunya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ya, tadi yang pertama menambal dari ibadah yang wajib kalau ada kekurangan ya. Baik.